kita mampu mengaspirasi. Itu memberikan semacam rasa puas yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tersenyum melihat mereka, terlalu ikut bersama-sama dengan mereka dalam suka dan duka. Tapi bagi saya pribadi itu saya jadikan cambuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari podcast DPRD Provinsi Sumatera Barat, mendengar, melihat, mencatat, dan mengawasi. Selamat sore dan sanak Minang. Hari ini kita dihadiri narasumber sosok politik senior dari Provinsi Sumatera Barat yang telah menjabat sebagai anggota legislatif dari Kota Padang, 3 periode di Kota Padang, dan hari ini 2 periode di provinsi. Sosok ini adalah sosok pejuang yang selalu menghimpun aspirasi rakyat. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang ceria dan selalu bersahabat dengan siapa saja. Dan beliau adalah Haji Afrizal SH MH. Dan beliau memulai politisi ini sejak dari Kota Padang, dan 5 periode adalah waktu dan prestasi yang luar biasa bagi sosok anggota legislasi di Provinsi Sumatera Barat. Selamat sore Pak Afrizal. Selamat sore Pak Gardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin berbincang ringan nih Pak Afrizal, tentang bagaimana dinamika yang terjadi dari masa ke masa, perjuangan atau sosok dedikasi seorang politisi yang kami ketahui juga Pak Afrizal awalnya kan juga PNS dan kemudian mengundurkan diri dan berjuang penuh di legislasi. Dan kondisi ini tentunya dari zaman dan dinamikanya Pak ada perubahan. Ya, kami ingin mendapatkan sesuatu pengalaman awal Pak. Kenapa Bapak memilih hidup sebagai sosok politisi? Silakan. Baik, terima kasih Pak Gardi. Para pemirsa yang saya hormati, saya sebetulnya hobi saja Pak Gardi awalnya. Hobi berorganisasi, hobi berkumpul-kumpul. Tidak terbayang bagi saya itu suatu saat kala akan menjadi anggota DPRD, 3 di Kota Padang, 3 kali di Kota Padang, dan 2 kali di Provinsi Sumatera Barat. Saya aktif di dunia organisasi itu di tahun 1986 dengan jabatan waktu itu Ketua AMPI Kelurahan Pulak Karang Timur, Tembari namanya. Itu dalam usia berapa aja Pak? Belum lagi 25 tahun ya. Belum lagi 25 tahun, Ketua AMPI Kelurahan, sekaligus juga menjadi pengurus AMPI di Kecamatan Padang Utara. Setelah itu dipercaya karena orang tua saya itu militer, sekaligus juga veteran, maka saya diangkat menjadi Ketua Pemuda Pancamarga atau himpunan anak-anak veteran di Kota Padang, menjadi ketua di Kecamatan Padang Utara. Itu pada tahun 86-87 ya. Setelah itu saya merangkak naik ke Kota Padang itu pada tahun 88 menjadi sekretaris Pemuda Pancamarga Kota Padang. Ketua saya itu almarhum Saudara Insinyur Medir Indra, yang terakhir itu menjadi salah satu kepala dinas di Kota Payakumbuh. Setelah itu dipercayakan lagi menjadi Ketua Pemuda Pancamarga Kota Padang, lebih kurang 12 tahun. Setelah itu juga aktif di KNPI sekitar 9 tahun menjadi pengurus di Kota Padang. Terakhir itu menjadi sekretaris KNPI Komite Nasional Pemuda Indonesia di Kota Padang. Ketua saya itu adalah almarhum Dr. Andes Haji Irina Satarmizi, pernah menjadi bupati di Tanah Datar. Juga hampir pada tahun yang berbarengan, saya juga aktif di Angkatan Muda Pembaruan Indonesia atau disingkat dengan AMPI di Zaman Orde Baru. Itu Kota Padang. Dan saya menjadi sekretaris
Di Ampinya, Pak. AMPI Kota Padang. Kepemimpinannya ketuanya adalah Haji Safril Basir, sarjana hukum, terakhir itu menjadi sekda di Kota Padang. Nah, jadi dengan hobi berorganisasi, tahu-tahu pada tahun 92 di zaman Orde Baru Orde Baru waktu itu oleh keluarga besar ABRI, waktu itu ABRI, belum lagi TNI. Berarti Bapak termasuk dari keluarga besar FKPPI ya, Pak? Ya, enggak, bukan, saya PPM-nya. Oh, PPM. Ya, PPM. Jadi saya anggota di FKPPI tetapi pengurus di Pemuda Pancamarga. Nah, pada tahun 92 itu saya dipanggil oleh Pak Dandim. Ya, Pak. Dandim 0312 Padang dicalonkan untuk menjadi anggota DPRD Kota Padang Orde Baru. Saya waktu itu enggak tahu apa itu DPRD. Oh, Enggak tahu karena pekerjaan saya hari-hari itu adalah kontraktor. Hari-hari itu kontraktor. Sehingga begitu Pak Dandim panggil untuk isi formulir, saya tanya, ini apa nih Pak Dandim? iya. Ini formulir untuk jadi anggota DPRD. Yang jadi pertanyaan saya sama Pak Dandim, DPRD itu apa? Oh, iya, Karena Pak. saya tidak paham betul ya. Karena hari itu saya lebih disebutkan untuk menjadi kontraktor pemborong ya. Iya, Pak. Pemborong. Jelaskan, DPRD itu adalah lembaga legislasi di daerah yang tugasnya adalah membuat peraturan di daerah sekaligus menyusun menetapkan APBD bersama dengan kepala daerah. Itu yang diberikan waktu itu sama Pak Dandim. Iya, hanya sekedar itu. Iya, Pak. Setelah itu saya dicalonkan dari partai, dari golongan karya, belum lagi partai. Iya, Mas. Dari golongan karya. Ketuanya waktu itu Pak Umar Kasim. Usia waktu itu, Pak? Di bawah 30 tahun. Dibuat itu. Berarti dari awal Bapak mulai sebelum 25 aktivis Ya, dari beberapa organisasi. di bawah 30 tahun ya, di bawah 30 tahun. Tapi waktu itu masih nomor urutnya jauh. Karena memang saya tidak serius ya. Tidak serius, tapi Atau sebagai pemula ya, Pak? ya, pemula, lebih banyak aktif di organisasi kepemudaan. Setelah itu juga bekerja sebagai pemborong ya, pemborong. Nah, setelah itu di tahun 97, tapi menjelang tahun 97 itu barulah saya paham apa itu DPRD. Sebelum 7 kita pemilu tuh, Pak. Ya, pemilu. Jadi sebelum itu saya sudah paham lah. Karena memang 92 itu calon, tapi tidak jadi. Maka 97 itu saya dicalonkan lagi. Nah, tapi saya bertekad untuk jadi anggota DPRD. Oh, iya. Nah, bertekad lagi saya. Dari nomor 92 itu saya berada di nomor urut 56. Dari 72 calon. Urut nomor 56. 56. Dari 72 calon. Calon. Yang terpilih waktu itu kalau saya tidak salah 29. Itu, Pak, hari ini kita kan mengenal dapil, Pak. Waktu itu gimana, Pak? Padang itu satu daerah pemilihan. Nah, jadi Kota Padang itu sistemnya tertutup, komunikasi tertutup, Iya. seperti yang diminta Tembari yang oleh MK tidak dikabulkan. Masih tertutup. Tertutup, dari mana Padang itu menjadi satu daerah pemilihan. Nah, jadi Padang itu satu daerah pemilihan, terdiri dari 11 kecamatan, tapi Padang satu daerah pemilihan. Jadi tidak ada daftar mengenal urutnya dapil. itu 1 sampai 72 itu ditentukan oleh peserta pemilu, dulu namanya OPP. OPP. Organisasi peserta pemilu yang diikuti oleh 2 partai politik, 1 golongan karya. Iya. Partai politiknya P3, Golkar, dan PDI. Belum lagi PDP, tapi PDI. Iya, gimana? Saya berada di nomor urut 56. Teman-teman saya itu ada namanya Bu Rasman Bur, Iya, mantan Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Ya. Banyak lah, ada beberapa orang yang setelah itu 97 saya bertekad untuk jadi anggota DPRD lagi. Ya. Makanya saya cukup aktif berorganisasi sambil pendekatan ke seluruh masyarakat. Sehingga di tahun 97 itu saya dicalonkan pada nomor urut 9 dari 72 calon. Jadi dari 56 itu menjadi nomor urut 9. Golkar waktu itu hasil pemilu 97 itu memperoleh 31 kursi. Saya ada di nomor urut 9. Nah, di antaranya ada almarhum Irdan Sahtarmizi, ada almarhum Z Panji Alam, ada Pak Zalius Usman mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, banyak lagi. Ada almarhumah Indra Meri Marjatin, ada Pak Bustama Manam dari dosen Unan, Pak Samuel Effendi, terbelakang dosen di UMP yang tempoh hari IKIP namanya, dengan ketua Golkarnya Pak Haji Yusef Suami Jaya, mantan Dandim, mantan ketua DPRD di Kota Padang,
Tapi hasil pemilu itu menempatkan beliau menjadi wakil ketua DPRD Kota Padang periode 97-2002 harusnya. Iya, Pak. Tapi karena reformasi maka dipancung menjadi 2 tahun setengah. 2 tahun 4 bulan. Iya. 2 tahun 4 bulan. Dipercepat pemilu karena tuntutan reformasi, sehingga Pak Bibi mengeluarkan keputusan Presiden tentang membuka keran kepada seluruh warga negara yang ingin aktif berpartisipasi dalam bentuk berorganisasi partai politik, maka dibuka keran. Iya, Pak. Maka hadirlah 48 partai. Ya, tahun Pemilu 99. 99. Nah, saya kembali calon tempoh hari. Ada yang menarik mungkin, Pak. Di masa Bapak awal yang tahun 1997 itu, kan Bapak nomor 9 itu. Ya. Bapak pemula. Ya, Apakah memang ada hal-hal yang Bapak lakukan sehingga bisa Bapak nomor 9? Karena hari ini Pak, soal nomor itu juga Ya. waktu tertutup menjadi sesuatu yang sensasi juga. ya. Jadi waktu itu Golkar itu didirikan oleh 3 keluarga besar. Ya. Pertama keluarga besar ABRI. Saya bersumber dari itu. Yang kedua keluarga besar birokrat, itu PNS seluruhnya. Setelah itu yang ketiga itu baru keluarga besar Golkarnya. Itu non ABRI dan keturunan non PNS, swasta murni yang jadi pengurus sampai organisasi yang dilahirkan dan melahirkan partai golongan karya Tempoh Hari. Nah, saya karena kebetulan dari keluarga besar ABRI, maka sepertiga hak diusulkan itu ada di keluarga besar ABRI. Sepertiga ada di birokrasi, sepertiga ada di Golkar dan struktur. Nah, sepertiga yang dari ABRI itu terdiri dari PPABRI, LVRI. PPABRI dan keturunan ada di dalamnya FKPPI. Kalau LVRI dan keturunan ada di dalamnya PPM. Saya sumbernya PPM dengan jabatan Ketua Pemuda Pancamarga, plusnya adalah Sekretaris AMPI dan Pengurus Golkar Kota Padang. Jadi poin saya di sana. Nah, poinnya ada di sana sehingga hasil penilaian PDLT prestasi dedikasi loyalitas tidak tercela, poinnya menempatkan saya di nomor urut 9 dari 72 calon dari Golkar Kota Padang ke DPRD Kota Padang, sementara hasil pemilu menempatkan 31 Golkar memperoleh kursi di DPRD Kota Padang. Saya usianya waktu itu baru 35 tahun. Oh, biasa juga itu, Pak. Dari sebuah perjalanan ya, Pak. Iya, perjalanan. Dr. Minang, ini memang sesuatu yang luar biasa, yang perjalanan dan keyakinan hidup sosok Bapak Aprizal ini dengan konsen di politik Provinsi Sumatera Barat. Don Sana Ranah Minang. Untuk menambah referensi kita, Bapak Aprizal SHMA ini juga telah memiliki beberapa penghargaan ini. Pertama, penghargaan sebagai tokoh peduli penyiaran 2019 oleh Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sumatera Barat. Kemudian juga sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Provinsi Sumatera Barat periode 2017-2022 dan Ketua DPD LPM Kota Padang periode 2019-2024. Kemudian Pak Aprizal ini juga telah mendapat penghargaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Award 2022 sebagai Ketua DPD Provinsi teraktif dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Golkar menyerahkan bantuan 2,3 miliar untuk Naskes Puskesmas, RSUD, PMI dan PPM Kota Padang tahun 2001. Ini merupakan sebuah kepedulian yang dilakukan oleh Pak Aprizal. Pak Aprizal. Ya, Pak Zardi. Kita kembali dari yang telah Bapak ceritakan dari beberapa perjalanan memulai hal jadi anggota dewan. Iya. Tapi ada yang mungkin untuk generasi milenial nih, Pak. Iya. Pada saat saya dapat kisah juga nih, Bapak pernah sempat menjadi PNS. Iya. Selain mungkin dari serta kontraktor. Dan kemudian Bapak lebih memilih sebagai anggota legislatif. Kira-kira seperti apa Bapak melihat
peluang atau menjalani kehidupan Bapak sendiri tentang pilihan tersebut, Pak? Ya, baik. Jadi tahun saya aktif itu oleh Wali Kota Padang, Pak Sarurujud ya. Saya ditawarkan untuk bekerja di Pemda Kota Padang dengan jabatan pegawai biasa, NIP-nya otonomi, NIP 41. Kita jalani tapi tidak lama ya. Tidak lama, tidak sampai 3 bulan. Setelah itu SK-nya saya kembalikan. Saya kembalikan SK-nya karena memang dari sisi finansial saya pikir tidak memadai waktu itu ya. Waktu itu kehidupan PNS itu susah. Nah, saya lebih tertarik di dunia wirausaha ya, wira swasta, kontraktor. Dengan kontraktor itu secara ekonomi sebetulnya lebih mapan ya. Ya karena waktu itu kan Kota Padang sedang membangun ya Pak? Iya. Nah waktu itu saya punya pendapatan jutaan ya, sebulan. Ya. Sementara waktu 97 itu awal saya jadi anggota DPRD itu honor yang saya terima setiap bulan itu 325.000. Honor dari anggota DPRD. Ya. Sementara waktu jadi pegawai itu 67.500. Gajinya. Jadi jauh sekali. Tapi di akhir jabatan 99 itu honor saya itu per bulan itu naik menjadi 925.000 ya. 925.000. Kita tidak punya pokok-pokok pikiran, kita tidak punya aspirasi, tapi yang kita hitung itu adalah bagaimana APBD itu sesuai dengan kondisi lingkup pada waktu itu. Orde Baru. Yang kita hitung itu adalah belanja pegawai sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Yang kita hitung adalah belanja pembangunannya bagaimana. Nah, jadi belanja pembangunan setelah itu belanja rutin yang dilakukan oleh pemerintah. Dan itu pun waktu itu kan kurs rupiah itu masih sekitar 1,8. 1 dolar itu 1.800 sampai dengan 2.400 masih kecil. Dan APBD kita itu masih puluhan miliar. Belum sebesar sekarang. Kalau kayak sekarang kan hitungnya T. Hitungannya T. Tapi waktu itu uang berharga. Uang berharga. 325.000 per bulan itu sebetulnya masih bisa kita saving ya. Apalagi saya waktu itu di kontraktor itu jutaan ya. Jadi pilihannya itu saja tempoh hari itu. Yang kedua sisi waktu ya. Kalau di pegawai itu masuknya jam 8, pulangnya bisa jam 4, bisa jam 5 ya. Tergantung pekerjaan lah. Tapi di kontraktor itu kita yang manage diri. Bisa masuk jam 9, bisa masuk jam 10 karena kita punya perusahaan. Nah, kita punya perusahaan, setelah itu keuntungan pun, pendapatan pun kita harus berhitung. Kita mau dapat gaji besar, ya banyaklah proyek yang harus kita cari ya. Banyak yang harus kita cari, setelah itu tetap berbuat untuk kepentingan orang banyak. Tapi satu hal ya, yang membuat saya tempoh hari itu kenapa lebih memilih jadi orang politik dan aktif di DPRD. Waktu menjadi kontraktor, pendapatan saya itu jutaan per bulan per bulan. Tapi hidup saya itu nafsi-nafsi dengan masyarakat, saya tidak peduli deh. Saya hidup dengan uang saya, dengan masyarakat tetangga, saya tidak ambil pusing deh. Nah hari ini atau waktu tempoh hari mulai 2004 itu, setelah kekalahan pertama saya di tahun 2004 itu yang jadi pengalaman sangat berharga. Ternyata dengan jabatan anggota DPRD kita mampu mengaspirasi pembangunan di tengah masyarakat. Usulan dari tengah masyarakat itu kita aplikasikan dalam bentuk pembangunan yang jumlahnya miliaran. Yang tempoh hari itu tidak mampu saya lakukan waktu pendapatan saya itu jutaan per bulan. Nah, dengan pendapatan yang tidak terlampau besar jadi anggota DPRD, ternyata ada hal yang dibalik itu yang membuat kita bisa bahagia ya, bisa mendatangkan pahala yang cukup besar. Kalau pekerjaan itu bisa terlaksana dan kita aliri dengan harapan masyarakat itu terkabulkan, jalan, bandar, bikin gedung, setelah itu hibah bansos yang untuk masyarakat yang membutuhkan, maka itu memberikan semacam rasa puas yang tidak bisa dibeli dengan uang. Berarti memikirkan orang banyak menjadi sebuah inspirasi juga Pak, agar kita lebih memberikan perhatian. Karena di 2004 itu bukan poker namanya, tapi adalah aspirasi pembangunan yang diusulkan oleh warga melalui Musrenbang. Ya, saya tempoh hari itu sudah menjadi ketua fraksi ya. Ketua fraksi di DPRD Kota Padang dari Partai Golkar. 2004-2009. Jadi begini, 97-99 saya duduk. Setelah itu tarung lagi di 99 reformasi awal sampai 2004 kalah.
Iya, iya, Pak. Kalah, setelah itu saya evaluasi 2004 saya kembali tarung, kembali saya duduk sampai hari ini. Jadi guru yang paling berharga itu adalah waktu siklus prodi pertama jadi anggota DPRD 97-99. Kenapa saya kalah? Setelah itu saya evaluasi 2004, 99-2004, setelah itu calon lagi di 2004 sampai hari ini masyarakat kembali memberikan kepercayaan kepada saya. Jadi artinya kalau sepanjang jabatan itu kita lakukan dengan baik dan amanah, saya pikir masyarakat tidak berat untuk memberikan pilihannya kepada kita. Kecuali kalau kita setelah terpilih tidak kembali ke tengah warga untuk mengaspirasi kepentingan warga. Nah, saya pikir ini yang menjadi standar bagi saya untuk bekerja selaku anggota DPRD yang sudah hampir 5 periode, 3 di Padang, 2 di provinsi. Kenapa masyarakat itu kembali memberikan kepercayaan? Saya pikir mungkin karena kita selalu turun ke bawah, mendengarkan apa yang mereka harapkan, sekaligus tersenyum melihat mereka, setelah itu ikut bersama-sama dengan mereka dalam suka dan duka. Setelah itu selalu hadir kalau mereka membutuhkan kita, dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, kita hadir ke tengah masyarakat. 10 hanya minta tiku tak sampai, itu rasanya kita merugilah jadi anggota DPRD. Nah, itulah yang selalu menjadi pedoman, sehingga mungkin pilihan yang tempoh hari saya jatuhkan untuk terus aktif di dunia politik hari ini tanpa terasa sudah periode kelima periode kelima yang dengan interval waktu di 99 2004 sampai sekarang sudah menjadi periode keempat ya. 2 lanjutan di kota, setelah itu 2 penuh di lanjutan di provinsi. Artinya politikus yang sudah merangkak mulai dari kota sampai kepada provinsi. Nah, jadi mungkin dari Orde Baru undang-undangnya adalah Undang-Undang 574, setelah itu reformasi menjadi Undang-Undang 22 tahun 99, setelah itu dirubah lagi menjadi Undang-Undang 32 2004, setelah itu tentang pemerintah daerah dirubah lagi menjadi Undang-Undang 23, hari ini juntuhnya Undang-Undang 9, kemarin berubah lagi dengan Undang-Undang Omnibus Law tentang pemerintah daerah. Jadi sudah hampir 6 undang-undang yang mengatur lembaga pemerintah di daerah yang di dalamnya ada di DPRD. Nah, suka dukanya memang saya pikir berimbang-imbang lah ya. Imbangnya begini, kita turun ke masyarakat diundang, maka duduk kita itu di depan ya, duduk di depan. Yang bikin kita sedih kalau pokok-pokok pikiran mereka yang kita inisiasi itu tidak terlaksana dengan baik. Seperti contoh kemarin waktu dari prodi 2014-2009 ada program yang macet dalam bentuk BKK ya, bantuan khusus ke kota dan kabupaten yang dimintakan oleh masyarakat dalam bentuk jalan lingkungan yang tidak bisa terakomodir oleh regulasi di provinsi. Karena salah satu pasalnya mengatakan bagi kabupaten dan kota yang menerima azas manfaat dari BKK itu wajib memperlihatkan kepemilikan yang sah. Itu periode 2014-2019 di bawah kepemimpinan Pak Irwan Preno selaku gubernur, lahir peraturan gubernur tentang BKK itu. Nah, pasalnya itu yang tidak bisa dipenuhi oleh kabupaten dan kota, terutama sekali saya yang ada di Kota Padang. Nah, sehingga tidak mungkin ada jalan lingkungan itu SK ataupun akta notaris ataupun akta kepemilikannya itu diperlihatkan oleh masyarakat karena dia jalan umum. Dia jalan umum, tidak mungkinlah hari ini kita terbitkan bukti kepemilikan yang sah. Kalau itu ada, tentu digali lagi kuburan Mamak Palwarinya kan. Nah, akhirnya 3 tahun itu tidak muncul ke permukaan pokir kita yang seperti itu, sehingga masyarakat mencap kita itu anggota DPRD kadang otak ya. DPRD yang tidak amanah dan tidak patuh. Tapi bagi saya pribadi itu saya jadikan cambuk ya. Bagikan cambuk, bagaimana kita bisa berbuat lebih banyak, lebih baik lagi ke tengah masyarakat, walaupun dengan cacian dan makian. Nah, tapi kan itu menjadikan kita cepat dewasa. Akhirnya 2019 sampai hari ini mungkin karena kesabaran dan sebagainya, maka saya kembali dipercayakan untuk menjadi periode kelima di DPRD Provinsi Sumatera Barat setelah melalui masa sulit ya 2014-2019. Tapi saya buktikan kepada mereka, saya buktikan kepada masyarakat pemilih saya itu, tapi kita tetap berjuang sekuat tenaga. Bagaimana dengan jabatan yang kita miliki itu masyarakat memperoleh nilai manfaat dari jabatan yang kita emban hari ini. Karena memang amanah yang diberikan itu kalau kita tidak kembali lakukan dalam bentuk pembangunan dan aspirasi, tentu kalau kita wafat nanti malaikat kan tanya kepada kita,
Untuk apa jabatan yang kita emban bersusah payah mencari ketika masyarakat kalau tidak dikembalikan dalam bentuk aspirasi pembangunan. Demikian Pak Zardi. Ya, kita ingin mendalami lagi nih Pak. Ya. Ini Bapak kan kebetulan Komisi 5 nih Pak, Ya. DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ya. yang membidangi kesejahteraan rakyat. Ya. Dari mungkin pokir Bapak mungkin. Ya. Apa-apa yang telah Bapak lakukan nih Pak, Ya. dalam minimal dalam periode di DPR yang kedua ini yang telah Bapak perbuat. Ya. Seperti apa dan yang Bapak inginkan itu kesejahteraan rakyat ini seperti apa? Jadi begini Pak Sardi, uniknya di DPRD, walaupun saya itu di Komisi 5 bidang Kesra, tapi tidak melulu harus Kesra saja ya. Tapi bagaimana juga aspek atau bagian kehidupan masyarakat di luar Kesra ya. Saya pernah menjadi Ketua Komisi 3 bidang ekonomi ya, bidang ekonomi di DPRD Sumatera Barat di 4 tahun. Mungkin poker saya itu saya bagi 2 macam. Pertama itu sebagian untuk infrastruktur, jalan drainase, sebagian lagi untuk kegiatan ekonomi dan Kesra. Ekonomi dan Kesra. Nah, infrastruktur itu kita tempatkan di Perkintan dalam bentuk jalan-jalan lingkungan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Itu tadi Bapak cerita awalnya ditolak oleh BKK. Ya. Nah, kalau BKK itu beda dengan yang ada di Perkintan ini. BKK itu semacam program bantuan khusus untuk kabupaten dan kota, uangnya langsung ditransfer ke kabupaten dan kota, bukan kewenangan provinsi, tapi provinsi dapat, kalimatnya dapat membantu kekurangan fiskal, keseringan fiskal kabupaten kota akibat luas wilayah, kekurangan uang dan lain sebagainya melalui dana APBD provinsi. Tapi harus memenuhi persyaratan tadi. Pak. Wajib membuktikan kepemilikan yang sah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah. Nah, di Kota Padang tempoh hari tidak sanggup dia. Karena tidak sanggup, maka 3 tahunlah BKK itu tidak jadi terlaksana. Hari ini, 2-3 tahun terakhir itu muncul dinas baru di provinsi, pecahan dari PUPR. Nah, pecahan dari PUPR itu, dulu kan PUPR namanya, ada 3 bidang di Bina Marga, Cipta Karya, dan PSDA. Hari ini muncul dinas baru, namanya Perkintan, Pemungkinan, Perumahan, dan Pertanahan. Yang salah satu tupoksi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang infrastruktur adalah jalan lingkungan yang ada di kabupaten dan kota. Bukan jalan induk ya, tetapi jalan lingkungan yang bisa menjadi kewenangan kabupaten dan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Nah, saya titipkan anggaran di sana untuk jalan lingkungan yang kita kawal mulai dari Musrenbang. Kenapa jalan lingkungan itu menjadi prioritas bagi Bapak? Ya, karena memang hari-hari masyarakat melalui jalan itu ya. Ya, kalau jalannya itu tidak bagus, berlobang dan sebagainya, sementara mereka bayar pajak. Mereka bayar pajak juga kepada pemerintah yang oleh pemerintah wajib dikembalikan dalam bentuk pembangunan yang selama ini mereka jarang dapatkan. Nah, melalui anggota DPRD, saya anggota DPRD punya pokok-pokok pikiran, nah itu kita salurkan kepada APBD melalui pemerintah daerah. Alhamdulillah sudah banyak ruas jalan yang kita lakukan. Ya, jadi pocket kita jalan lingkungan ya Pak? Jalan lingkungan. Yang di komplek itu Mas Pak? Iya betul, jalan lingkungan. Nah, kalau Pak tadi minta, kita siap saja kasihkan itu. Alhamdulillah. Jadi itu. Jadi setelah itu 50% lagi di bidang sosial ekonomi. Ada di koperasi, UMK, ada di Dispora, ada di kebudayaan. Nah, jadi kita coba bagi ya, tidak melulu harus di Kesra, tapi ada yang di ekonomi, ada yang di kebudayaan. Tapi 50%-nya adalah infrastruktur yang kita tempatkan di Perkintan tadi. Sehingga masyarakat yang sudah bayar pajak, mereka menikmati kue pembangunan yang diinisiasi, dipokori oleh anggota DPRD yang mereka percayakan pada pemilu tahun 2019. Insya Allah, Alhamdulillah, mungkin dengan pola seperti itu ya. Pola seperti itu walaupun di usia yang sudah lebih dari 60 tahun ya. Yang sudah lebih 60 tahun, saya masih diberikan semangat juang tinggi. Nah, itu yang membuat saya cukup tegar menghadapi ini, jalan terus ke tengah masyarakat, berputar terus, walaupun usia sudah 60 tersendiri, karena kalau tidak setir nanti takutnya mono. Tapi kalau kita setir kan bisa bekerja otak kita ini, sehingga kita tetap segar dan optimis ke depannya. Pak, kita ingin mendalami dikit lagi nih Pak. Tadi Bapak bilang tentang kita juga mensupport kegiatan ekonomi ini. Iya. Itu
yang menjadi sasaran yang Bapak lakukan terhadap pokir ekonomi ini seperti apa nih Pak kegiatannya yang telah Bapak lakukan nih? Ya, jadi tanpa kita sadari sebetulnya 3 penjaga ekonomi pemerintah secara nasional dan provinsi, kabupaten, kota itu ada 3 bentuk. Pertama itu melalui pemerintah itu melalui APBD. Ya. Yang sumbernya dari pajak dan retribusi, setelah itu bagi hasil pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Setelah itu sepertiga lagi dari dunia wirausaha atau kadinnya lah, kadinnya. Setelah itu sepertiga lagi itu dari industri rumahan, UMK, usaha menengah kecil dan mikro. Mikro ya. Nah, jadi saya konsentrasinya ke sana. Yang mikro ini Pak? Yang mikro itu konsentrasinya ke sana. Karena selama ini jujur saja pemerintah kurang memperhatikan sektor mikro ini, padahal mereka lah penyangga kehidupan ekonomi dan itu banyak tersebar di kabupaten dan kota. Kita lihat COVID kemarin, yang tangguh itu mereka. Hotel banyak yang kolap. Iya, karena tamu tidak ada. Karena tamu tidak ada. Tidak ada lagi. Setelah itu pedagang besar tanpa fasilitas dari bank mati dia. Garmen hancur dia. Yang hidup itu mikro ini usaha rumah makan, kue kering, kue kecil. Nah, jadi yang seperti itu kita berikan penjelasan. Maksudnya penjelasan maksudnya buka wawasan mereka bagaimana ada selesai pelatihan Pak? Ya ada pelatihan sekaligus praktek lapangan. Bagaimana mereka yang kita harapkan nanti mereka naik kelas dari pedagang yang tidak punya kedai atau toko di pasar. Jadi kalau mereka sabar dan ulet, sehingga nanti pada gilirannya kita harapkan mereka juga akan mampu mempunyai kedai atau toko. Setelah itu bisa-bisa jadi nanti mereka akan pindah ke Jakarta, ke Tanah Abang itu sana. Bersaing secara nasional seperti yang diimpikan oleh Pak Fahmi Idris almarhum dari pedagang kaki 5 punya toko 1, 2, 3 akhirnya dia bentuk Kodel Group ya. Berarti dalam sosialisasi yang Bapak lakukan bersama tim ini mungkin ada pelatihan tentang manajemen gini ya Pak? Iya, manajemen setelah itu pendekatan memperoleh permodalan yang berbiaya rendah. Hari ini kan pemerintah tidak mau berikan gratis lagi karena memang ekonomi kita, APBD kita, APBN kita kan sudah sangat sulit ya. Sudah sangat sulit, apalagi kota provinsi kita saja sudah masih 6,5 belanja. Pendapatan kurang dari 6,5. Artinya ada defisit sedikit yang kita tutupi dengan pembiayaan dari pendapatan lain-lain. Nah, hari ini tentu bagaimana caranya supaya pedagang mikro ini yang kekurangan modal tapi usahanya jalan. Pak. Usahanya jalan. Nah, bagaimana mereka kita lakukan pendekatan dengan lembaga bank atau non-bank yang berbunga rendah. Artinya kita mintakan di bawah 4%. Nah, insya Allah hari ini sudah terlaksana ya. Kalau kurs itu di atas 6% ya. Hari ini kita mintakan di bawah 4, ada yang 3 dengan Pegadaian, ada dengan Angkasa Pura, ada dengan Pelindo. Pokoknya dengan BUMN yang punya CSR yang bisa kita manfaatkan untuk itu. Nah, fasilitas seperti itulah yang kita hadapkan kepada pelaku ekonomi mikro tadi. Dr. Ramina, kita kembali lagi.